Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan servisan kompor Rinnai. Ya, tunggu 2. Ini kendalanya kata pemiliknya, ketika dinyalakan tiba-tiba mati sendiri. Ya, ini gas saya pasang terlebih dahulu. Ya, ini sudah terpasang, jarum sudah jalan ya. Memang ini tinggal sedikit gasnya. Ya, gas sudah jalan. Kompor coba dinyalakan. Ya, tiba-tiba mati. Seperti itu. Coba ini ditekan lagi. Nah, tekan lagi ya. Sudah saya pukul-pukul. Kemudian coba dinyalakan. Nah, ini nggak mau nyala. Pasang lagi. Coba dinyalakan lagi. Nah, nyala, langsung mati lagi. Nah, kalau teman-teman punya masalah seperti ini yang tentunya bikin ibu-ibu pusing ya, karena mau masak baru ganti gas, ini sudah dipukul-pukul, ternyata kompor dinyalakan mati lagi. Jadi kalau ya teman-teman atau ibu-ibu itu mengalami hal seperti ini kerusakan bukan pada kompornya ya, kerusakan bukan pada kompornya, melainkan kita cek di bagian regulatornya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Pemula Berbagi, silakan bantu tekan like dan subscribe, dan juga share di media sosial teman-teman yang punya ya, di media sosial yang teman-teman punya. Oke, kita cek di bagian regulatornya. Coba kita tekan regulatornya. Regulator ini saya tekan, kemudian ini saya nyalakan, menyala ya. Tapi ketika regulator tangan dilepas, mati. Nah, ya kan, ini saya tekan lagi, saya nyalakan lagi, masih jalan, menyala. Ketika tangan saya lepas, nanti akan mati sendiri. Nah, itu permasalahannya ya. Teman-teman perhatikan lagi, ini ditekan, nah, kompor menyala, ini saya lepas, nah, kompor mati. Permasalahannya seperti itu. Oke, kita bongkar regulatornya. Caranya bagaimana? Teman-teman perhatikan agar nanti teman-teman bisa mempraktekannya. Tentunya ibu-ibu pun bisa ya, kalau benar-benar mau belajar. Ini dibuka terlebih dahulu. Di sini ada penguncinya yang banyak warnanya merah. Gunakan yang tipis pisau, gunakan pisau yang tumpul ya, jangan yang tajam. Ini tumpul, atau bisa obeng min. Kemudian teman-teman masukkan sini, nah, tancapkan di sini, kemudian dicongkel. Nah, congkel keluar. Sudah terlepas. Kemudian ya, seperti ini, ditarik, ambil diputar-putar, ambil ditarik. Nah, sudah terlepas. Kemudian teman-teman keluarkan bagian ini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, di sini sudah agak bengkok ya. Nah, bengkok ke sini. Nah,
mungkin silau. Nah, bengkok ya, ini bisa teman-teman pukul di bagian sini agar bisa lurus lagi. Teman-teman perhatikan, awalnya seperti ini ya, nanti akan saya ratakan kembali. Ini ya, teman-teman bisa pukul di bagian sini, taruh di sini, tidak bahaya ya, aman di sini. Biar ini lurus lagi. Nah, sudah lurus ya teman-teman ya, sudah lurus, cuman di bagian pengaitnya agak naik ke atas. Bisa teman-teman ini gunakan obeng min, taruh di sini, dipukul ya, pukulnya di bagian sini. Akan saya perbesar dulu biar kelihatan, biar nanti teman-teman bisa mempraktekannya. Ini dipukul, tuh loncat teman-teman, pelan-pelan ya, jangan sampai patah, pelan-pelan saja sambil dilihat apakah sudah ada perubahan. Bisa ditambah lagi. Seperti ini. Nah, oke, lanjut kita kembalikan. Pasangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian pasang di regulatornya. Oke. Kemudian pasang ini pengaitnya. Masukkan seperti ini. Masih blur teman-teman ya. Akan saya perkecil dulu. Nah, biar jelas seperti ini, sambil diputar-putar. Kalau udah mapet, kemudian dimasukkan penguncinya. Lep, sudah selesai, tinggal dicoba. Kalau misalkan ini sudah agak melebar, ini bisa dirapatkan lagi karena faktor pemakaian ya, sehingga agak longgar. Ini bisa dipukul pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Dicoba apakah sudah bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita nyalakan. 1 2 3, bismillahirrahmanirrahim. Apakah mati? Tidak. Kita coba gerak-gerakan, kompor tetap menyala. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ternyata kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi. Nah, kalau diangkat mati lagi. Nah, ini berarti belum membuahkan hasil. Kalau belum membuahkan hasil dengan cara seperti ini, langkah selanjutnya ya, langkah berikutnya, kalau memang ini sudah dirapikan di bagian ini tadi belum membuahkan hasil, teman-teman ganti di bagian pengaitnya ini, karena ini bahannya dari plastik ya teman-teman. Coba ini saya taruh dulu, ini bahannya dari plastik. Oke, teman-teman siapkan yang dari kuningan. Nah, ini biasanya bawaannya merek Quantum kalau nggak salah teman-teman ya. Ini pakai kuningan seperti ini. Ini teman-teman bisa beli di toko atau toko online juga banyak. Nanti untuk link pembelian saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Harganya cukup murah, cuman 4 ribuan, bahkan tidak sampai ya, sekitar ya paling mahal 5.000 lah, seperti itu. Coba kita ganti dengan yang pakai kuningan, apakah nanti bisa berhasil, karena ini lebih kenceng ya cara menekannya. Sudah
ukurannya pas teman-teman ya. Kalau teman-teman beli, usahakan ini yang polos, dengan jangan rintik-rintik ya. Nanti akan saya kasih contoh yang rintik-rintik itu sulit dipasang. Coba seperti ini, pasang. Nah, sudah pasang, kita nyalakan, pukul dulu. Menyala, kita angkat ke atas, apakah mati? Ternyata tidak ya. Jadi kalau teman-teman punya masalah di kompor gas, ketika dinyalakan kok tiba-tiba mati sendiri, regulator ditekan kemudian hidup, tapi setelah dilepas mati lagi, maka teman-teman gunakan cara seperti ini. Yang pertama, teman-teman perbaiki di bagian penggaisnya tadi ya, untuk cantolannya. Kalau sudah masih belum berhasil, teman-teman ganti ini ya, ini kan dari plastik, teman-teman belikan yang pakai kuningan ya. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman beli ini spare partnya ini, usahakan yang polos. Di sini nggak ada garis-garis, misalkan kayak ada garis-garis seperti ini. Kalau ada garis-garisnya, ini sulit dipasang ya, sulit dipasang. Kalau yang seperti ini untuk merek apa saja itu cocok. Kita kecuali yang pakai as besar, ini pakai as kecil ya teman-teman. Pakai as kecil semuanya cocok. Kalau pakai yang knopnya ini polos. Kalau yang pakai knopnya ini ada garis-garisnya, itu sulit dimasukkan dan hanya untuk regulator tertentu ya bisa dipakainya. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.